Selamat pagi, salam Gloria. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Marianus Seusenda dari Distrik Keuskupan Jayapura. Di renungan singkat Senyum Pagi THS THM edisi 10 Februari 2021, Senyum Pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat berjudul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Yang direfleksikan dari Injil Markus bab 7 14 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati batin kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Sesudah ia masuk ke dalam sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, anggota TSTM di mana saja berada, mari kita dengarkan renungan singkat di pagi hari ini. Keberhasilan dan pujian adalah dua hal yang selalu dicari oleh kebanyakan orang. Bahkan berbagai cara rela dilakukan demi mendapatkannya. Salomo tidak perlu berusaha-usaha untuk meraih keberhasilan itu, karena Tuhan telah menganugerahinya. Kemasyurannya menyebar hingga ke negeri Sibe. Ratu negeri itu pun kagum atas kepemimpinan dan kebijaksanaan Salomo, sehingga ia memuji Tuhannya Salomo. "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian
hingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Katanya, hikmat yang diperoleh Salomo dari Tuhan ternyata mampu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan membuat orang lain mampu melihat kebesaran Tuhan. Marilah kita melihat lagi tentang Injil di atas tadi. Meraih keberhasilan dan mendapatkan pujian dalam sebuah karya atau pekerjaan merupakan suatu yang baik. Namun berkarya demi mendapatkan pujian bukanlah sebuah tindakan yang baik atau yang bijak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin banyak orang justru terjebak dalam usaha untuk memperpopulerkan atau menegahkan dirinya sendiri. Ia bisa dengan senang hati menerima pujian, namun mendadak menjadi marah ketika menerima kritikan. Mungkin kita tidak dapat memiliki hikmat sehebat Salomo. Namun dengan cara hidup yang kita sederhanakan dan jujur, kita bisa membuat orang lain memegahkan Tuhan karena kehadiran dan cara hidup kita. Mari kita memperbaiki, membuat orang lain memegahkan Tuhan, melakukan hidup baik agar kita mampu melakukan perbuatan baik sehingga Tuhan semakin diperlukan dan dipermuliakan oleh kita umatnya. Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana sikap keagamaan yang Engkau perkenan kepada kami. Jadikanlah kami alat-Mu agar orang-orang mampu melihat dan memuji kebesaran-Mu. Amin.